Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Berjumpa kembali di channel Reva BS yang merupakan part yang ketiga untuk operasi hitung pecahan. Nah, ini merupakan materi perbandingan pecahan ya. Nah, perbandingan pecahan itu seperti kita tahu, perbandingan itu biasanya bentuknya seperti ini, A per B, atau bisa juga A banding B. Nah, yang umum digunakan adalah yang seperti ini ya. Nah, di sini ada bentuk soal, ada contoh-contoh soal dimana nanti akan diberikan contoh dan nanti ada yang harus kalian coba. Nah, nomor 1 itu bunyinya, Andi memiliki kelereng 18 butir dan Sony memiliki 24 butir. Berapa perbandingan kelereng Andi dan Sony? Nah, yang di sini pada soal ini yang ditanya adalah berapa perbandingan. Jadi hanya perbandingannya saja. Kita membandingkan antara kelereng Andi dan kelereng Sony. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah nama Andi yang duluan. Jadi kita boleh tulis Andi duluan ya, Andi duluan. Andi per di sini kelereng Andi dan Sony. Nah, berarti Sony yang bagian bawah. Sama dengan Andi berapa kelerengnya? Andi memiliki 18 kelereng banding Sony memiliki 24 kelereng. Nah, ini bentuk seperti ini perlu kita sederhanakan. Nah, dengan cara membagi kedua bilangan ini dengan angka yang sama yang bisa membagi mereka. Nah, angka berapa itu yang bisa membagi 18 dan 24? 2 bisa, 3 juga bisa ya. Tergantung kamu mau pilih yang mana. Di sini saya mau memakai 3 per 3. Nah, 18 bagi 3 di sini adalah 6 per 24 bagi 3 adalah 8. Nah, setelah dapat bentuk seperti ini, dilihat lagi apakah masih bisa disederhanakan atau tidak. Nah, kalau tidak berarti cukup sampai sini. Tapi kalau bisa, kamu sederhanakan sampai ke bentuk yang paling kecil ya. Nah, 6 per 8. 6 per 8 ini masih bisa kita sederhanakan. Bisa dibagi dengan 2 per 2. Nah, 6 bagi 2 adalah 3 per 8 bagi 2 adalah 4. Nah, kita lihat lagi. 3 per 4 apakah bisa disederhanakan atau tidak? Oh, tidak bisa karena ini sudah bentuk paling sederhana. Ya, jadi ini kalau kita mau mencari perbandingannya ya. Jadi soal itu harus dibaca baik-baik, mintanya apa. Karena di sini hanya mencari perbandingan dari kelereng, maka mengerjakannya seperti ini. Nah, jadi bentuk perbandingannya itu jadinya 3 per 4, jadi bisa kita tulis 3 banding 4. Nah, seperti ini. Lalu yang nomor 2, contoh nomor 2, Loli memiliki 30 buku dan Susi memiliki 15 buku. Nah, itu yang diketahui. Nah, pertanyaan ini berapa perbandingan? Nah, sekali lagi diminta perbandingan. Berapa perbandingan buku Susi? Nah, nama Susi yang pertama ya, berarti nanti dia yang di atas. Buku Susi dan buku Loli. Nah, berarti karena tadi nama Susi yang duluan, artinya kita membandingkan Susi dan Loli. Susi banding Loli. Oke, punya Susi berapa tadi bukunya? Susi memiliki 15 buku, artinya di sini 15 banding atau per Loli tadi 30. Oke. Nah, kita lihat nih apakah ini bisa disederhanakan ataukah tidak. 15 dengan 30. Oh, ini bisa nih disederhanakan, dibagi dengan 5. Sama dengan 15 bagi 5 itu 3 per
30 bagi 5, 6. Nah, lihat lagi. Apakah 3/6 ini masih bisa disederhanakan? Oh, masih bisa. Ini bisa dibagi 3, 6 juga bisa dibagi 3. Oke, coba. 3 bagi 3, 1/6 bagi 3, 2. Nah, jadi dilihat 1/2. Nah, 1/2 apakah bisa disederhanakan? Lagi. Oh, tidak bisa karena ini sudah bentuk paling sederhana. Artinya, berapa perbandingan buku Susi dan buku Loli? Oke, perbandingannya adalah 1:2. Seperti ini. Tidak begitu susah ya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 di sini umur kakak 12 tahun, umur ibu 36 tahun. Nah, ini diketahuinya ya, umur kakak itu 12 tahun dan ibunya 36 tahun. Berapa perbandingan umur kakak dan umur ibu? Sekali lagi di sini mintanya hanya bentuk perbandingannya. Nah, bentuk perbandingan dari umur kakak dan ibu. Berarti kakaknya duluan. Banding umur ibu. Oke, umur kakaknya berapa tadi? Oh, umur kakaknya 12. Banding dengan umur ibunya 36 tahun. Nah, dilihat apakah bisa disederhanakan? Oh, ini bisa disederhanakan. Bagi 2, bagi 2. 12 bagi 2, 6. Per 36 bagi 2, 18. Nah, sekarang dilihat lagi. 6/18, apakah masih bisa disederhanakan? Oh, masih bisa ini. Masing-masing dibagi 3, ini bagi 3. Oke, 6 bagi 3, 2. Per 18 bagi 3, 6. Nah, kita lihat lagi nih, 2/6. 2/6 apakah masih bisa disederhanakan atau tidak? 2 dengan 6, oh ternyata masih bisa nih dibagi dengan 2/2. 2 bagi 2, 1/6 bagi 2, 3. Apakah masih bisa lagi 1/3 disederhanakan? Oh, sudah tidak bisa. Ini sudah bentuk paling sederhana karena atasnya ini angka 1, ini sudah paling kecil. Nah, jadi bentuk perbandingannya adalah 1/3. Ini. Nah, untuk nomor 4, silakan kalian coba di rumah bagaimana mengerjakan nomor 4 ya. Dari 3 contoh ini saya rasa kalian bisa mencoba nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini nomor 5, ini agak berbeda dengan nomor 4. Nah, karena kalau yang tadi kalian mencari perbandingannya, nah kalau yang ini perbandingannya sudah diberitahu ya. Dan salah satu tadi kan seperti ini, dibacakan dulu ya biar lebih jelas. Perbandingan umur Bayu dengan umur Arif adalah 4/3. Nah, ini perbandingannya sudah diberitahu. Jika umur Bayu 16 tahun, umur Arif adalah di sini ada Bayu dan Arif. Nah, umur Bayu dan umur Arif. Nah, di sini sudah dikasih tahu salah satu umur dari soal. Nah, yaitu umur Bayu yang dikasih tahu. Nah, yang kita mau cari adalah umur Bayu. Jika umur Bayu 16 tahun, umur Arif adalah, berarti yang mau kita cari adalah umurnya si Arif. Nah, caranya karena kita mau mencari umurnya Arif, berarti kita tulis dulu nama Arif sama dengan. Nah, sekarang kita mau lihat perbandingan umur Arif yang mana sih? Nah, kita lihat sini perbandingan umur Bayu. Nah, ini nama Bayu dulu ya, umur Bayu dengan umur Arif. Nah, karena ini nama Bayu yang pertama, berarti perbandingan pertama yang ini punyanya Bayu ya. Angka pertama punya Bayu, lalu umur dengan umur Arif adalah 4/3. Nah, Arif itu yang kedua, berarti yang punyanya Arif adalah yang angka 3 ya. Seperti itu. Jadi urutan perbandingannya tergantung dari soalnya. Nama siapa yang duluan disebutkan pada kata-kata perbandingan umur Bayu dan umur Arif adalah 4/3. Berarti yang 4 punya Bayu, yang 3 punya Arif.
Nah, karena di sini yang dicari adalah umur Arif, maka perbandingan yang duluan kita tulis adalah yang punya Arif. Berapa tadi? Ya, 3 pernya ya punya temannya per 4. Nah, lalu di sini kita kalikan dengan umurnya si temannya, umurnya Bayu, 16 tahun. Nah, caranya gimana? Caranya yang ini selanjutnya bisa kalian kalikan 3 kali 16 baru dibagi 4, atau kalian mau membagi 16 dengan 4 juga boleh. Setelah itu baru dikalikan. Nah, kalau saya biasanya membagikan dulu, dilihat dulu apakah bisa dibagi. Jadi nanti bentuknya itu lebih kecil ya. Jadi untuk kita mengalihkan pun lebih kecil juga. Nah, 16 dengan 4 bisa dibagi berapa ya? 4 bisa dibagi 4, 16. Oh, 16 juga bisa nih dibagi 4. Ya udah. 16-nya bagi 4 menjadi 4, 4 bagi 4 menjadi 1. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 3 kali 4. 3 kali 4 itu 12. 12 dibagi dengan 1. 12 bagi 1 tetap 12. Nah, berarti umurnya Arif itu adalah 12 tahun. Nah, sekarang ini yang nomor 5. Nomor 6 juga sama seperti ini. Seperti nomor 5. Nah, untuk yang nomor 6 di sini Alessa memiliki boneka sebanyak 20. Jika diketahui perbandingan banyak boneka Eti dan Alessa 4:5, berapa banyak boneka Eti? Oke, berarti yang ditanya adalah bonekanya Eti, berarti nama Eti duluan ya. Kita tulis sama dengan. Nah, sekarang perbandingan, karena ini yang dicari adalah bonekanya Eti, berapa banyak boneka Eti. Jadi perbandingan dari bonekanya Eti. Nah, ini tadi, jika diketahui perbandingan banyak boneka Eti. Oh, nama Eti duluan, berarti si 4 ini adalah punyanya Eti. Berarti 4/5 dikali dengan bonekanya temannya 20 ya. Oke, sekarang kita lihat apakah bisa kita operasikan. Kamu tinggal pilih mau kali dulu atau bagi dulu. Nah, kalau di sini bisa dibagi, ya udah kita bagi dulu sih, lebih mudah. Sekarang 20 apakah bisa bagi 5? Oh iya bisa. Berarti 20 dibagi 5 menjadi 4. 5 dibagi 5 menjadi 1. Gitu ya. Jadi 20-nya kita bagi 5, 5-nya ini juga harus kita bagi 5 ya, supaya adil. Nah, 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16. Oke. Nah, jadi banyak boneka Eti adalah 16 Bu. Nah, lalu untuk nomor 7 ini sama dengan nomor 5 dan 6. Silakan nanti kalian coba kerjakan ya. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Nah, di sini ada soal yang sebenarnya tidak begitu susah, hanya saja perbandingannya tidak diberitahu di sini karena perbandingan pada di sini adalah soal tentang termometer skala ya. Jadi perbandingan skala itu antara Celsius, Reaumur dan Fahrenheit itu tidak berubah. Jadi kalau misalnya kalian mendapat soal tentang skala, jadi kalian harus ingat bahwa Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit itu perbandingannya, yang punya Celsius itu perbandingannya ada 5, Reaumur itu 4 dan Fahrenheit itu 9, lalu nanti ditambah dengan 32 ya. Nah, sekarang yang soal kamu ini perlu kalian ingat. Nah, sekarang soalmu ini bentuknya seperti ini. Termometer skala Celsius menunjukkan 40 derajat Celsius. Tentukan skala Reaumur dan Fahrenheit. Nah, sekarang di sini yang diketahui adalah Celsius. Yang mau kamu cari adalah Reaumur dan Fahrenheit-nya. Ya. Nah, berarti kamu tinggal cari Reaumurnya dulu. Satu persatu Reaumur. Karena Reaumur yang mau kita cari, berarti kita pakainya Reaumur dulu, perbandingan Reaumur dulu per
pernya per siapa? Karena di sini Celsius yang ada, berarti per Celsius kamu berapa? 5. Ya udah di sini 5, lalu dikali dengan berapa Celsius tadi? 40. Ya udah di sini 40. Ya. Nah, ini tinggal kamu kayak biasa, kayak yang tadi, seperti yang tadi. Bisa dibagi nih, 40 bisa enggak bagi 5? Oh, bisa. 40 bagi 5 8, 5 bagi 5 1. Nah, ini berarti tinggal dikalikan. 4 kali 8 32, 32 bagi 1 1. Ya, maaf, 32 bagi 1 32 derajat Celcius. Nah, kalau untuk Fahrenheitnya berapa? Nah, untuk Fahrenheit itu seperti ini. Nah, Fahrenheitnya berapa nih? Fahrenheitnya itu 9. Oke. 9 per, karena skala yang diketahui di soalmu ini adalah Celsius, makanya kamu pakainya yang bagian bawah adalah yang Celsius. Berarti di sini 5 yang kamu pakai kali dengan 40. Nanti baru ditambah dengan 32. Ya. Nah, kamu kerjakan dulu yang ini. Ya, kerjakan dulu yang perkaliannya kalau untuk yang seperti ini. Nah, ini sama seperti yang tadi, ini kita bisa bagikan dulu. Ini menjadi 1, ini menjadi 8. Nah, tinggal 8 kali 9 kali 8. 9 kali 8 itu adalah 72. Tulis 72. 72 ditambah dengan 32. Nah, 72 tambah 32 adalah 104 derajat Celcius. Nah, ini untuk yang Reaumur dan Fahrenheit. Nah, jadi kalau kalian mau menyelesaikan, ada dapat tugas yang ada skala Celsius, Reaumur dan Fahrenheit, kalian harus ingat nih, Celsius itu berapa sih perbandingannya, Reaumur itu berapa, Fahrenheit berapa. Jadi seperti ini nanti dia ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari Fahrenheit, itu dia ditambah dengan 32 ya. Nah, lalu untuk nomor 9 nih. Nah, ini juga termasuk agak bukan berbeda, tapi ada sedikit yang unik ya. Nah, di sini soalnya adalah jumlah umur ayah dan umur ibu adalah 72. Nah, di sini ada kata jumlah. Kamu tahu jumlah itu apa? Nah, jumlah itu adalah tambah ya. Berarti nanti ada yang harus kita tambah. Nah, lalu jika perbandingan umur ayah dan umur ibu adalah 7 banding 6, berapa umur ayah? Nah, kalau kita mau mencari umur ayah, sama sih dengan yang tadi. Berarti ayah dulu. Ayah sama dengan berapa perbandingan ayah? Nah, lihat nama ayah yang mana, di depan atau belakang. Jika perbandingan umur ayah, oh ayah depan dan ibu-ibu yang kedua, berarti yang perbandingan ayah adalah yang 7. Berarti 7 per. Nah, kamu jangan pakai perbandingan umur ibu lagi di sini. Kenapa? Karena di sini tadi ada kata jumlah. Jumlah dari umur ibu dan ayah. Jumlah itu ditambah, berarti untuk penyebutnya, nah kamu gunakan tambah juga. Jadi perbandingannya ini ditambah. Perbandingan ibu dan perbandingan ayahnya ditambah, ya. Perbandingan ayah itu 7, perbandingan ibu 6, berarti di sini ditambah 7 tambah 6, ya. Nanti baru dikali dengan jumlah umur ibu dan umur ayah adalah 78. Nah, ini sama dengan 7 per berapa nih? 7 tambah 6. 7 tambah 6 itu adalah 13 kali 7, 8. Nah, sekarang kita mau lihat apakah 78 bisa bagi 13. Nah, boleh kamu coret-coret lah bagaimana di coretanmu. Nah, di sini untuk penjelasannya 78 ini bisa bagi 13 ya.
sama-sama bisa dibagi 13. 78 bisa dibagi dengan 13, 13 bisa dibagi dengan 13. Berarti 78 dibagi 13 itu 6, 13 dibagi 13 itu 1. Nah, jadi nanti kalian tinggal dikalikan nih, 7 kali 6. Berapa 7 kali 6? 7 kali 6, 42. 42 bagi 1 adalah 42. Jadi umurnya ayah adalah 42 tahun. Nah ini uniknya tadi. Kalau di soal nomor 5 sampai dengan nomor 8, itu dia tidak ada memakai, di sininya nih semuanya satu angka ya. Karena di sini ada kata jumlah, maka perbandingannya kita tambah. Nah, kalau misalnya kata-katanya nanti selisih itu berarti dikurang. Artinya nanti bagian penyebutnya ini perbandingannya kamu kurangi ya. Ingat, kalau pengurangan harus yang besar kurang yang kecil. Jangan yang kecil kurang yang besar ya. Jadi harus yang besar kurang kecil. Nah, sekarang kita lihat nomor 10. Nah, nomor 10 ini soalnya adalah perbandingan umur ayah dan kakak adalah 8:3. Oke, berarti yang ayah itu 8, si kakaknya itu 3. Karena di sini ayahnya pertama nih disebutkan. Berarti 8 punya ayah, kakaknya kedua, berarti yang 3 punya kakak. Lalu jika selisih. Nah, di sini ada kata-kata selisih. Selisih tadi Ibu bilang diapakan? Dikurang. Nah, jika selisih umur ayah dan kakak adalah 25 tahun, berapa umur kakak? Nah, berarti nanti kalau yang tadi itu kan jumlah, maka penyebutnya ini perbandingannya ditambah. Nah, berarti nanti di sini untuk yang soal ini perbandingannya dikurang ya. Berarti yang mau kita cari adalah berapa umur kakak. Berarti kakak sama dengan perbandingan umur kakak dulu. Kakak nih berapa nih? 8 atau 3? Oh, kakak itu yang 3. 3 per. Nah, jangan 3/8 ya. Tapi karena di sini dibilang ada selisih, artinya kamu pakai kurang. Artinya perbandingannya kita kurang. 8 kurang 3. Lalu dikali dengan selisih umur mereka, yaitu 25 tahun. Lalu sama dengan 3/8 kurang 3 itu 5 dikali 25. Nah, sekarang apakah ini bisa kita bagi dulu? Bisa. Mau dikali dulu? Bisa. Monggo. Silakan. Mana yang mudah untuk kamu? Nah, di sini saya mau pakai bagi dulu. Nah, 25 dengan 5 ini bisa nih masing-masing dibagi 5. 25 bagi 5 itu dapat 5, 5 dibagi 5 itu dapat 1. Jadi tinggal 3 dikali 5, 15. 15 bagi 1 tetap 15. Jadi umurnya si kakak ini adalah 15 tahun. Nah, ini untuk materi perbandingan. Semoga video ini dan contoh-contoh soal perbandingan dari nomor 1 sampai nomor 10 ini bisa membantu kalian. Jika ada soal yang ingin kalian coba, silakan dicoba dan nonton video ini ya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini dapat membantu kamu. Bye bye.